kompleks percanian Batu Jaya berasal dari masa pemerintahan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Candi terakota ini berada di tengah persawahan dan tidak jauh dari Sungai Citarum. Aroma mistis terasa sangat kental begitu memasuki areal situs kompleks percanian Batu Jaya. Tim jejak paranormal tiba di situs kompleks percanian Batu Jaya. Tim jejak paranormal menapaki kembali jejak-jejak leluhur Tataran Pasundan. Begitu memasuki halaman depan kompleks percanian, kian terasa aura keangkeran situs dari zaman purba. Udara dingin dan suasana sunyi seakan mempertegas eksistensi energi-energi yang tidak kasat mata. Sebuah simbol peradaban, peninggalan tahta kerajaan Tarumanegara, membawa kita akan sebuah sumber dari kekayaan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun, di balik itu semua tersimpan sebuah cerita dan fenomena yang ada. Malam ini, tim jejak paranormal akan membawa kalian semua untuk menelusuri tempat-tempat yang dianggap keramat. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Kitaran Leu, inilah Jejak Paranormal. Katanya pengunjung banyak yang bawa batu tersebut, kemudian dikembaliin lagi. Alasan dia, sesampainya di rumah ada dampak negatifnya, seperti anaknya katanya pulangnya dari itu badannya menggigil, dan lagi atau orang tuanya, karena dia rasa takutnya akhirnya batu tersebut dikembalikan. Mereka datang ke candi, kemudian mereka selama nongkrong gitu, kemudian mereka melihat perempuan cantik berbaju hitam. Perempuan itu ada munculnya atau datangnya gitu. Kadang-kadang sudah sesepi orang, nggak tahu jam berapa. Ya, selamat malam pemirsa Jejak Paranormal. Saat ini kita sudah berada di salah satu situs bersejarah, Candi Jiwa, yang terletak di Desa Sigaran, antara perbatasan Desa Sigaran, Kecamatan Batu Jaya dan Pakis Jaya. Dan saat ini kita tim jejak paranormal juga ditemani oleh Ratu yang akan mengikuti segala penelusuran dari tim jejak paranormal. Ya, mungkin kita coba aja langsung turun ke bawah ya. Ya. Silakan. Ya, kita sudah berada di pintu masuk candi ya. Ini candinya bisa dilihat juga nih. Ini kalau bisa kita lihat dari tekstur bangunannya, ini mungkin agak sedikit jauh lebih tua dibandingkan candi-candi yang memang ada di Jawa ya. Karena ini masih terbuat dari batu bata. Kayak batu bata merah gitu, tapi Betul. kayak udah tua, lapuk gitu ya. Ya, teksturnya juga emang ini kayak gitu ya. sudah memudar ya. Coba kita ke sana yuk. Nah, kalau dari Ana nih, sudah merasakan apa nih? Atau ada sesuatu yang dilihat? Dari awal tadi turun ke sini, karena di sebelah sana mulai melihat sosok-sosok penampakan ya, Ki ya. Sosok itu sosok seperti ibu-ibu. Seperti ibu-ibu ada beberapa orang, mereka kayak memakai kayak pakai kain dari batik gitu. Jadi kayak ibu-ibu zaman dulu gitu ya, ininya kayak di Sanggul. kayak disanggul, tapi nggak sanggul rapi gitu, sanggul kayak digulung-gulung aja. Kalau Ratu kenapa nih? Kayaknya nggak fokus dengan apa yang kita bicarakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Yaudah, coba kita ke sana.
Ini adalah tekstur dari bentuk bangunan pada masa pada masa peninggalan tahta Tarumanegara. Jadi dari teksturnya ini jauh lebih tua dibandingkan candi-candi yang memang ada di wilayah Jawa. Sepertinya seperti itu. Unik banget ya. Satu, kenapa fokusnya ke sana? Enggak. Dari tadi nggak fokus. Ini ada orang di sini. Ada orang? Biar aku lihat ya. Sepertinya tim jejak paranormal mensinyalir adanya pencurian artefak di sekitar kompleks percalian. Merinding bulu kuduk dia. Kekuatan ini mungkin agak sedikit besar. Allahu Akbar. Siapa mas? Kok lari ngeliat kita? Habis ngapain? Pegang apa itu? Ini siapa dia, Ki? Nggak tahu, tadi Ratu yang ngeliat. Iya, dari tadi aku ngeliatin dia. Ini kenapa dia pegang batu? Ini batu buat apa? Ini batu buat apa? Ini merinding nih. Kamu orang sini apa bukan? Kok lari ngeliat kita? Ini kayaknya batunya kayak pecahan dari sini ya, Ki ya? Kayak pecahan sama, coba lihat. Nih batu pecahan dari sini. Kenapa kamu ngambil batu ini? Buat apa batunya? Kamu sengaja ngambil batu ini? Kamu nggak tahu ini peninggalan sejarah. Hukumannya berat loh kalau misalkan kamu mencuri batu. Tangan dia kenapa, Ki? Terus kamu kenapa? Kayaknya ada energi-energi yang memang mendekat ke badan dia. Ini ada satu kekuatan energi nih yang memang merasuki ke dalam tubuh orang yang mengambil batu bata ini. Kayaknya kekuatan energi coba merasuk, tapi kayaknya si masnya ini juga kayak nahan gitu, kayak melawan. Orang ini agak sedikit seperti trans ya. Ada satu kekuatan energi yang memang merasuki ke dalam tubuhnya. Iya. Lihat ya, ini merinding nih. Merinding bulu kuduk dia. Kekuatan ini mungkin agak sedikit besar. Allahu Akbar. Saya merinding nih. Iya, yang merinding. Saya melihat orang tubuh tinggi besar, ada sosok janggutnya panjang tapi dia naik kuda. Jadi ada satu pesan dari beliau. Ada air nggak? Ada air nggak? Jangan pernah mengganggu tempat ini atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi Mas, orang yang memang coba lari kita kejar, ini kayaknya ada itikat yang memang tidak baik ya, tidak baik sehingga penghuni dari candi jiwa ini agak sedikit marah ya. Ini dia udah sadar lagi, Ki. Dia udah sadar lagi. Masnya tadi memang sengaja ngambil batu ini. Sengaja. Buat apa? Ada kepercayaan. Kepercayaannya? Assalamualaikum Mbak. Ya, saya Kiprang Lewu dari Pak Kaisin ya. Ya kita dari tim jejak paranormal nih Pak. Kebetulan pada saat kita mau mengambil gambar, tiba-tiba tamu dari jejak paranormal melihat sosok nih. Saya pikir penampakannya, ternyata ada orang yang tiba-tiba lari, spontanitas seperti itu dengan mengambil batu.
Dan anehnya lagi pada saat kita tanya kok tiba-tiba seperti orang kerasukan. Iya. Itu apa ya kalau misalnya bisa dijelaskan? Memang pada zaman itu, pada tahun 1997 juga banyak pengunjung ya, pengunjung bahkan ribuan datang ke sini. Bahkan saya membuat papan larangan dari mulai di sini sampai Gapura sana. Dilarang membawa hasil-hasil penelitian bentuk apapun. Nah, mereka kalau membawa yang besar-besar itu di kantong kresek itu dijaga. Kalau masuk saku celana atau baju itu Tidak ketahuan. Nggak ketahuan ya. nggak ketahuan. Nah, kemudian banyak yang mengembalikan. Apa alasan Bapak ini dikembalikan? Kemudian pada saat itu sore hari ada orang besar menunggang kita. Bahkan jengkotnya begini lewat dari pandangan saya menghilang, lalu saya menggigil. Nah itulah alasan-alasan seperti itu. Berarti ini yang tadi sosok saya lihat ini memang benar pernah beberapa orang menyaksikan dan merasakan fenomena-fenomena gaib seperti itu, Pak. Apabila mengambil salah satu batu di sini. Iya, memang seperti itu. Berarti harus dibalikin lagi. Oh, ini di mana ini? Ya udah di mana? Tadi Ya, ambilnya ya, di saya mana angkat. Masnya? Ya pemirsa, ini ada salah satu bentuk batu yang memang agak sedikit aneh ya. Di tengahnya berbolong nih. Saya tertarik di batu ini nih, karena bentuknya agak sedikit unik ya pemirsa ya. Nah, kemudian kalau ini pada awalnya batu ini pecah, Pak. Pecah, kemudian dilem, kemudian itu sempalannya hilang. Itu. Yang agak aneh dari batu ini, ini kan batu itu padat ya. Iya, iya. Tapi pada saat pecahannya di atas, ini dia berlobang di tengahnya. Bukan sumur ya? Iya, bukan. Air ada di kedalaman ini. Ini saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba saya ditarik ke sini. Lihat apa? Aku nggak lihat. Kagetnya gitu, kaget banget pas di depan mata dia muncul dengan tiba-tiba lewat dan penampakannya sangat serem banget gitu. Merinding ya, pemirsa. Saya merinding. Ada satu bayangan yang memang menuntut saya ke depan, yang mengharuskan saya menyiramkan sebelum saya naik ke sebuah candi tersebut. Saya disuruh untuk menyiramkan air. Ada punya airnya. Saya langsung lari ke atas. Entah ada kekuatan apa yang memang membawa saya dan mendorong saya hingga sampai ke altar candi untuk menemukan sebuah pusaka. Istighfar ya Tuhan, istighfar. Istighfar ya. Yuk, nggak apa-apa yuk, nggak ada apa-apa yuk. Udah nggak ada apa-apa. Udah nggak ada apa-apa. Yuk, kita cari Kiprana dulu ya. Lihat nggak ada cahaya satu titik di situ tuh, di rumput itu. Lihat kan?
pemirsa, bisa dilihat dari manifestasi ya, manifestasi yang coba menarik saya kekuatan di sini, seperti pisau, bekas pisau. Ini bisa dilihat dari teksturnya. Ya ampun, ini kayak zaman apa ya? Coba saya mau tanya ke narsumnya dulu. Nah, saya mau tanya, pernah nggak ditemukan sejenis benda seperti ini di sini? Ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Selain itu? Selain benda-benda itu dari tablet, ada juga dari stuko, kemudian termasuk arca dari stuko banyak, termasuk juga arca emas. Arca emas itu diketemukan hanya sebatas tangannya aja. Ya, jadi ini masih kental banget akan budaya dari agama Buddha ya, Iya, berarti ya? Hindu Buddha ya. Karena memang ditemukan stupa dan lain sebagainya yang memang menciri khaskan dari agama tersebut pada zamannya pada saat itu. Yang memang pernah ada di sini, memang energinya kuat sekali nih di sini. Jadi seperti ini nanti akan kita kembalikan ya. Kita akan coba lagi melusuri tempat-tempat. Ini sesuatu? Iya, tadi juga dia sempat teriak, Ki. Tapi serem banget, mukanya serem banget pokoknya. Kayak sosok putih terus, tapi kayak asap, tapi dia tuh putih semua, tapi nggak ada mukanya gitu loh. Itu bukan cuma halusinasi kamu aja? Enggak, aku udah beberapa kali aku lihat gini lagi, makin jelas. Ya, kita coba kita ke arah sana aja, Ana ya. Ya, kita coba turun ya. Ya, turun aja kan. Siapakah gerangan sosok yang mencoba untuk mewujudkan eksistensinya di situs berusia ribuan tahun ini? Nah, tadi saya sempat mendengar teriakan dari Ratu nih. Yang dilihat dan dirasakan Ratu di bawah itu apa ya? Jadi aku tuh ngelihat sosok putih, serem banget, pokoknya kayak rambutnya panjang hitam gitu. Tapi dia nggak kayak asap tapi berbentuk manusia gitu. Itu deh pokoknya. Berapa kali tuh? Dia jalannya tuh kayak bukan jalan gini tapi hilang gitu. Datar gitu ya. Ya pemirsa, yang dilihat dan dirasakan oleh Ratu itu adalah simbolik dari kekuatan makhluk-makhluk astral ya. Jadi kekuatan yang tidak penuh sehingga menimbulkan penampakan dari ektoplasma. Nah, ektoplasma itu adalah satu kandungan energi yang memang terkumpul untuk mulai perwujudan dari makhluk-makhluk astral yang memang ada di wilayah seputaran candi ini. Tapi dia belum membentuk gitu. Betul. Ya, Ki, ya, belum ada wujudnya yang gamblang gitu ya, baru membentuk udah, tapi belum gamblang banget kali ya. Jadi energinya mereka masih mengumpul. Dengar apa? Kenapa? Dengar nangis. Enggak dengar. Enggak, cuman itu aja. Halusinasi kali. Tim ada yang dengar nggak? Sadar nggak? Nggak ada. Nggak ada kok. Kasnya dengar kan? Saya akan coba mendeteksi sebelah sana. Mungkin di follow sebentar sampai sini ya. Saya penasaran dengan suatu fenomena seperti ini. Nggak ada loh. Yuk. Tim Jejak Paranormal tertantang untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi. Di sini ada beberapa candi sih. Banyak ya. Jadi ada satu kekuatan yang memang dihasilkan dari residual energi. Mungkin saja didengar oleh Ratu ya. Seperti jeritan, tangisan, itu adalah kumpulan energi-energi yang memang sudah ada dari zaman dulu, tapi terekamnya pada saat ini. Sehingga itu menimbulkan residual energi atau kejadian pada masa lampau. Gimana kalau kita ke arah sana? Saya penasaran ke arah sana nih.
ada seperti tadi saya sampaikan, ada beberapa candi di sini. Gimana? Sana ya. Kita temuin dulu ya. Mas dengar nggak Mas? Dengar nggak Mas? Tahu nggak dengar? Nggak percaya? Kita dengar lagi. Saking kesannya cuma aku yang dengar, aku coba tarik earphone-nya kameramen. Teh Ana yang pertama dengar, pas dengerin ini Teh denger. Tadi aku dengar jelas-jelas ada suara tangisan. Pas Teh Ana dengerin, ternyata akhirnya Teh Ana denger di dalam suara rekaman itu ada suara tangisan. Tapi kayak dari jauh ya. Nah, kedua kalinya aku suruh kameramen coba Mas denger deh. Mas denger, ini ada suara tangisan di sini jelas banget. Akhirnya kameramen pun dengar suara tangisan itu. Ya, jadi fenomena yang dirasakan oleh Ratu Enggak. ini bisa aja terjadi ya, tergantung dari frekuensi yang memang ada di dalam tubuh Ratu. Dan pada saat saya coba melakukan interaksi, ini coba ditahan dulu. Udah please. Enggak, yuk. Kan lanjutin dulu. Jelasin. Iya, oke. Tadi yang dilihat, oke. Oke, aku juga tadi lihat. Itu sosok yang memang tadi aku lihat, tapi mereka sekarang udah nggak ada. Yuk, please, yuk. Ini masih banyak, kita harus masih banyak penelusuran. Ini kita baru sampai sini aja loh. Yuk, please. Aku yakin kamu kuat. Yuk, aku yakin deh. Kamu pasti kuat. Kayak gitu, aku kalau pikiran kosong aku bisa lihat. Nah, gitu. udah tahu kan? Kayak gitu. Sekarang udah tahu kan? Setiap pikiran kamu kosong, kamu lihat. Coba sekarang bisa nggak dikontrol? Gimana caranya biar kamu nggak ngelihat? Intinya apa? Kamu harus fokus, istighfar, ya. Jangan ditakutin dikalahkan rasa takut. Yuk istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Enggak yuk. Yuk lanjut lagi yuk. Soalnya baru setengah jalan. Coba temenin aku ya. Kayak aku jagain dulu. Ya, ayo aku jagain. Yuk. Kemana jalan? Coba yuk sana yuk. Kejadian-kejadian yang ada di sini membuat orang juga sedikit gemeteran atau merasa takut. Tapi saya ingatkan kembali, rasa takut cuma ada di pikiran kita ya. Tergantung kita bisa memanipulasinya seperti apa. Nah, kebetulan mereka sudah datang. Dia masih ketakutan sih. Tapi masih kuat ya. Enggak. Tadi dia sih pengen pulang. Ya, yang jelas, insya Allah selama kita berpikiran positif, hasilnya juga akan baik. Sudah, kita langsung aja ke sana ya. Udah ya, tenang ya. Meskipun enggak, aku pegang terus deh. Dan pemirsa, kita sudah berada di salah satu candi lagi, tepatnya di perkomplekan Percandian Batu Jaya. Dan di sini adalah salah satu situs candi Jiwo. Di sini kurang lebih ada 39 candi yang memang besar kecilnya kita tidak tahu nih, Ratu dan Nana nih. Ini konon menyimpan satu kandungan energi juga ya. Cuman Lumayan sih ya, kuat juga betul. ya. Nah, karena pada saat Ratu mendengar suara jeritan atau tangisan, itu memang kita mengarah ke arah sini. Nah, untuk itu saya juga masih meraba-raba yang menyimpan satu kandungan energi itu di sebelah mananya, mungkin bisa kita telusuri sebelah sana. Yang saya lihat tadi. Astagfirullah. Ya pemirsa, ini saya melihat sesuatu, sosok putih. Oh iya. Yang tadi juga dilihat oleh si Ratu ya. Ratu, Saya mau coba deteksi dulu ya. Jadi pernah ditemukan seperti barang-barang purbakala ya pemirsa ya. Tapi ini sudah diangkat oleh bagian arkeolog. Diperkirakan di wilayah sini. Tapi kandungannya mereka masih menyimpan satu kandungan energi ini.
juga ada kekuatan yang mendorong saya, dan kebetulan pada saat bersamaan juga Ana memegang belakang saya, sehingga Ana juga sempat terjatuh dan menempel di sebuah pagar hingga lemas. Disini Pak. Ya, pemirsa, saya coba mentransfer satu energi atau kekuatan negatif yang ada di sini melalui kalung ini, kalungnya Ana. Dan pada saat saya cabut kalungnya, ya alhamdulillah Ana sudah agak sedikit pulih ya. Disimpan terus disimpan. Kasih air coba nih. Biar ini. Nih coba diinin dulu biar nanti coba kita rukiah aja nih kalungnya. Bisa disimpan. Energi-energi yang begitu besar mencoba mewujud di antara kompleks candi. Mungkinkah ini adalah bagian dari upaya mereka menunjukkan eksistensinya? Ya, untuk memulihkan juga kondisi Ana, kita coba ke arah sana ya, karena di sini memang energinya. Iya, lagian nggak enak ya, udah mulai nggak enak, kayak apa bayangan-bayangan itu tuh di sini terus kayak mulai kumpul. Ayo. Ini candinya nih. Ini tadi candi apa? Lupa. Oh, ada sebapak yang tadi. Itu apa? Lagi duduk sendiri, coba. Hati-hati, di sini. Pak, Bapak ngapain di sini, Pak? Kurang karuhun. Oh, leluhur katanya, Ki. Karuhun. Leluhur. Ya. Bahasa Sunda, dia pakai bahasa Sunda. Kurang karuhun. Karuhun di mana, Bapak? Karuhun anu ngajaga ieu. Oh, leluhur yang menjaga di sini, di Candi Ieu da Nah, kumaha. beliau ini Candi ieu sejaman kerajaan Sejarahna. Daruma. Sejarahna sejaman kerajaan Darumanagara. Oh. Candi ieu luas, lega, terus kemana-mana. Aya sabaraha hiji seueur, Bapak? Aya 38. Aya 38. Nu nembe 38. Agung alik. Ya, beliau ini agak kayaknya seperti kerasukan leluhur ya, leluhur yang memang di sini. Hati-hati awewe ulah sing kurumun di wilayah percandian, apalagi orang kaya batur. Ieu sangat ngaganggu pisan Kunaon gitu, di Bapak? daerah percandian ieu. Kemudian awewe pihak awewe kemudian di sumur, kemudian di sumur palih ditu. Walaupun ada pesan moral dari satu karun yang masuk ke dalam tubuh Bapak ini, kita juga nggak tega ya, karena fisiknya juga. Coba kita akan bantu netralisir aja. Oh, kalimatnya. Bantu kan? Itu, Pak. Iya, Pak. Kalau kita seperlunya datang ke sumur, baik ke percandian seperti itu. Bukan tidak boleh perempuan datang ke sumur atau ke candi seperti itu. Yang dilarang itu bukan untuk kemaksiatan atau pacaran dan sebagainya. Ya pemirsa, kita sudah berada di suatu titik endingnya ya, Ana, Ratu. Ini hasil-hasil temuan yang memang sudah ditemukan oleh tim arkeolog dan warga sekitar yang dikumpulkan di salah satu tempat ini. Ikutin kita ke dalam.
cari tahu apa yang terjadi. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini salah satu artefak-artefak atau temuan-temuan yang memang sudah ditemukan oleh tim arkeolog. Ini kayak batu-batu bata gitu ya. Betul, tapi peninggalannya sudah cukup lama ya. Keras. Mungkin bisa dilihat dari sekitarnya. Nah, ini salah satu yang sudah tadi saya jelaskan. Hasil-hasil pemugaran salah satu candi-candi yang memang sudah saya sebutkan tadi. Ada beberapa candi, kurang lebih 39 candi ya, ada yang memang masih dalam proses untuk pemugaran. Seperti itu. Bisa dilihat juga dari jadi pemirsa ada saya melihat, Anda juga melihat ada seperti sosok yang memang ada di belakang ratu ya. Ratu. Gak maaf ya, tadi dari belakang aku sama Kiprana sempat lihat ada sosok yang berusaha masuk ke badan Ratu. Ratu lagi bengong kan? Jangan bengong. Jangan bengong. Udah mulai aneh ya katanya. Coba dilihat kali sebab dia itu takut. Ini kita keluar aja. Yuk. Keluar yuk. Kamu banyakin istighfar. Istighfar dulu. Jangan bengong. Jangan istighfar. Matanya masih kosong. Iya, Keluar aja. Kita akan coba melakukan penetralisir ya. Pemirsa, auzu kalimat ya. Auzu kalimat ya. La haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba katanya aku bangun dengan meliuk-liukkan badan sambil menarik jaipong, sambil melantunkan lagu Sunda gitu. Dan ternyata aku dirasuki oleh roh arwah Sinden gitu. Tubuh dari ratu meriak-riuk ya, seperti ada yang menggerakkan. Ini kalau misalkan dilihat secara batinnya, ini ada sosok perempuan yang memang mencoba mengendalikan tubuh dari ratu. Saya mau coba mengumpulkan satu energi dulu untuk memulihkan ya, karena mungkin saya agak sedikit luka dalam karena hentakan tadi. Ini sosok perempuan yang tadi dilihat itu kali ya, yang pakai sanggul, pakai kain. Bantu. Diangkat dong. Diangkat, tolong diangkat ini. Ada yang angkat nggak? Ini bantuin ini. Bisa. Bisa. Hati-hati ya. Yuk, kayaknya diangkat aja Pak, tolong dibantu dong. Bisa nggak? Bentar Pak. Bisa. Ya pemirsa, mungkin kita sudahi ya, karena juga harusnya kita masih ada untuk pembuktian, tapi saya rasa juga karena kondisi tim juga sudah sedikit agak kelelahan, saya rasa saya sudahi sampai di sini aja. Yang jelas, di mana ada tempat, di situ malu-malu asal pasti akan ada berdatangan. Dan di mana rasa takut itu ada, di situ keberanian dari tim jejak paranormal akan menelusuri dan menguak sebuah mitos yang memang belum terkuak selama ini. Saya Kiprana Lewu, tetap saksikan Jejak Paranormal. Oke pemirsa, pada saat kita mau penetralisir, ini ada satu kekuatan yang coba menghalau kita. Coba lihat ke... Dan kayaknya masuk deh, Ki. Sebagai anak bangsa, kita wajib melestarikan dan menghormati warisan nenek moyang kita.
Cagar-cagar budaya adalah aset kekayaan intelektual bagi negara Indonesia. Penelusuran belum berakhir. Masih banyak tempat-tempat yang belum kita datangi. Penelusuran belum berakhir. Saya Kiprana Lewi, jangan pernah saksikan jejak paranormal sendirian. Karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.